Jadi Pak Luhut tidak punya kemampuan, saya kira ya, tidak punya kemampuan untuk meminta seluruh oligarki ini tunduk. Toh oligarki ini adalah orang yang berjasa besar dalam pemenangan presiden sekarang. Jadi dengan logika begitu, maka oligarki ini powernya lebih besar dibandingkan oleh powernya atasannya Pak Luhut sekalipun. Oleh karena itu ya saya melakukan satu prediksi gitu ya, bahwa Pak Luhut ini akan gagal. Pemerintahan saat ini itu tidak berani untuk mengatakan kepada oligarki produsen sawit itu untuk mengatakan Anda harusnya stop mencari keuntungan yang besar di atas penderitaan rakyat. Mereka nggak berani ngomong itu. Makanya nggak akan pernah berhasil. Begitu. Saya kira kebijakan yang saat ini diterapkan itu bukan untuk menurunkan minyak goreng, harga minyak goreng itu ke level yang terjangkau oleh masyarakat. Tapi tindakan kebijakan pemerintah lebih banyak pada gimmick dan pencitraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Subnu Arif dari Forum News Network. Presiden Jokowi ini sudah menurunkan senjata pamungkasnya untuk menurunkan harga minyak goreng curah. Jadi di targetnya ecerannya tertinggi itu Rp14.000. Dan ini kelihatan serius sekali Presiden Jokowi karena langsung meminta Menko Marifest Luhut Panjaitan untuk menanganinya. Ini di bypass ini ya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan di bypass langsung. Dan tapi biasanya katanya kalau urusannya dengan Pak Luhut semuanya pasti beres. Dulu kalau Pak Harto dan Pak Harto ada namanya SDSB singkatnya, Sudomo datang semua beres. Nah ini juga gitu. Kalau di sekarang 4L, lu lagi, Luhut lagi, Luhut lagi. Nah tapi yang agak mengagetkan ada seorang pengamat kebijakan publik yang meragukan meskipun Pak Luhut sudah diturunkan harga minyak goreng itu berat lah untuk jadi turun sampai 14.000 itu. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi, Bung Ahmad Nur Hidayat, ini pengamat kebijakan publik dari Narasi Institute. Assalamualaikum, Bung Ahmad Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, clear. Ini Anda tapi kayaknya di outdoor tapi bukan di kebun sawit ya, bukan ya? Nggak punya kita kebun sawit, Bang. Oke. Ini kita lagi di outdoor, lagi acara outing ya. Ya, di mana ini lokasi? Saya lagi di Kebun Raya Kuningan nih, Bang. Oh, wah baru dengar ini ada Kebun Raya Kuningan nih. Ya, ini juga boleh tanya-tanya informasi dari teman-teman. Wah, ternyata ini pemandangannya luar biasa indah sekali. Bisa dilihat di belakang saya ini, Bang. Ya. Ada gunung ya. Ciremai. Ada gunung di belakangnya ya, kelihatan ya. Ciremai, iya betul. Gunung Ciremai, oke betul. Nah, kalau saya ingat Kuningan ingatnya Cilembu. Ini ada Cilemai. Ya. Oke, Bung Ahmad Nur, ini pernyataan Anda ini banyak dikutip oleh media online ini. Anda meragukan atau Anda nggak yakin lah Pak Luhut itu bisa menurunkan harga minyak goreng. Apa dasarnya kok Anda mempertanyakan kemampuan Pak Luhut, kesaktian Pak Luhut gitu? Ya, orang banyak mengatakan sini Jenderal Pak Luhut ini seorang jenderal yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misi ya. Dan saya kira reputasi itu untuk kali ini saya berani mengatakan untuk kali ini kelihatannya beliau akan gagal ya. Kenapa? Alasannya ada 4 ya. Menurut saya alasannya ada 4 ya. Pertama, persoalan minyak goreng ini kalau kita ingat kapan dia mulai menjadi kasus itu kalau saya tarik Februari 2022 lah. Sebenarnya sudah ada sebelum itu, tetapi kita November udah mulai sebenarnya. November sudah ada betul. Tapi ini kita mulai dari pernyataan Pak Menak ya, Menteri Mendak ya, Menteri Perdagangan. 1 Februari itu beliau mulai menetapkan HET tertinggi untuk minyak curah itu 11.500. Kalau sekarang kan udah diralat jadi 14.000. Tapi saya ingin balik lagi ke posisi 11.500. Karena menurut saya posisi ini adalah posisi yang sebenarnya inilah harga keekonomian untuk Indonesia. Bukan dari harga 14.000. Jadi kalau saya ingin kembali ke titik Februari 2022, saat itu kan minyak curah itu 11.500. Seharusnya 11.500. Nah kemudian
Pak Luhut diberikan tugas oleh Pak Jokowi, ya, tugas negara ini bukan main-main, ya, presiden yang meminta nih Bang, dan diterima oleh seorang Menko yang juga jenderal dan pernah mengatakan saya ini jenderal tidak pernah gagal, ya. Berarti saya anggap tujuannya Pak Jenderal ini adalah menarik harga minyak goreng yang saat ini di posisi let's say 16.900 untuk minyak curah ke posisi 11.500. Kalau kita bicara minyak kemasan mungkin sekarang posisi di angka 25, 26 ribu ya per liter, ya mungkin di posisinya sekitar 17 ribuan kalau minyak kemasan yang premium gitu ya. Nah, saya ingin menggarisbawahi tujuan itu dulu, Bang Herso, karena ketika misalkan menurunkan harga minyak goreng kalau nggak ada tujuannya ke titik berapa nanti bisa overclaim. Jadi orang mengatakan kita udah berhasil, udah menurunkan. Menurunkan berapa rupiah Pak? 100 rupiah. Ya emang turun. Tapi goalsnya apa? Kalau saya ingin mengatakan goalsnya Pak Luhut itu adalah menjadikan minyak curah itu 11.500. Oke, sebentar. Dari mana Anda, kenapa nggak Anda ambil angka yang 14.000? Karena harga eceran tertinggi kan kemarin dipatoknya 14.000. Iya, kalau kita lihat harga itu kan harusnya perhitungan harga itu tidak melibatkan harga pasar ya. Harga pasar itu harga yang sudah banyak apa istilahnya noise-nya, ada noise profit distributor di situ, ada profit distributor distributor ada 1, 2, 3, ada 3 layer Bang. Nah, tetapi kalau kita bicara break even point-nya itu saya kira itu di level 10 ribuan yang bisa dilepas ke pasar. Jadi ada keuntungan 11.500 lah yang sebenarnya itu bisa pedagang senang, masyarakat juga senang di level 11.500 gitu. Karena begini, harga produksi itu memang kan dilihat dari berapa perolehan harga sawitnya. Produksi CPO yang ada di pabrik PKS ya, pengolahan kelapa sawit itu berapa, kemudian dikonversi dengan pengolahan yang dicampur olien dan sebagainya, di blending, ketemulah harga break even point dari sisi pengusaha. Maka saya bilang ya Pak Mendak sendiri yang mengatakan 11.500 itu sudah cukup memberikan keuntungan buat berbagai pihak gitu. Oke, jadi patokannya sekarang turun sampai 11.500 ya. Nah, kemudian kita masuk ya. Apa dasarnya Anda begitu yakin bahwa kali ini Pak Luhut akan gagal? Kali ini saya yakin akan gagal. Ada 4 alasan yang sebagaimana saya bilang kan, saya janji ada 4. Yang pertama adalah Pak Luhut ini adalah sosok yang tidak independen terhadap pengusaha sawit. Ya, kalau kita ingat ada tersangka yang disangkakan oleh Kejagung terkait apa istilahnya penyalahgunaan ekspor CPO, di mana harusnya ada aturan DMO dan DPO yang harus dipenuhi oleh satu perusahaan. Kalau dia tidak memenuhi itu maka dia tidak bisa ekspor. Nah, ini dilanggar. Nah, kalau kita lihat pelakunya, ini kan ada 3 perusahaan besar. Pertama ada Wilmar, yang kedua adalah Musimas, dan yang ketiga adalah Permata Hijau. Ya. Nah, ketiga orang ini ya sayangnya ya berarti 2/3 dari tersangka ini adalah orang Batak. Ya kalau diperhatikan. Wah, kok urusannya bawa etnis nih. Masalahnya adalah karena ada kekhasan satu suku ya, Pak Luhut juga orang Bataknya. Jadi kekhasan satu suku itu seringlah menurut saya sering bertemu, berinteraksi, bahkan kalau saya dapat informasi komisaris Wilmar yang menjadi tersangka itu suka bolak-balik ke kantornya Pak Luhut tuh, ke kantornya Menko Marves. Dan itu ada satu ya, kayak ada satu ruangan ya, kalau dia mau ketemu Pak Luhut ya dia tinggal masuk aja. Jadi dia bukan orang asing. Di kantor Menko Marves itu MPT ini, sosok komisaris Wilmar ini dianggap bukan orang asing. Ya, baik itu oleh karyawan dari kementerian ataupun oleh para dan sebagainya gitu. Walaupun juru bicara Pak Luhut sudah menyatakan bahwa biasa Pak Luhut itu temu beberapa orang termasuk oposisi yang minta bantuan ini itu gitu, katanya gitu, kata juru bicara Pak Luhut. Iya, biasa itu dalam arti kan itu kan biasalah membuat menetralkan kan. Tapi tidak biasa kalau orang yang diundang itu sering bolak-balik dan punya satu apa istilahnya ya, dia kalau masuk menemui Pak Luhut tinggal masuk aja, nggak perlu ada protokoler. Itu kan berarti sudah lebih dari biasa kalau menurut saya. Ya, jadi alasan pertama balik lagi ya Bang Herso, ya Pak Luhut ini menjadi tidak independen terhadap pengusaha sawit gitu. Dan kalau sudah tidak independen berarti dalam
rumusan atau ramuan kebijakannya Pak Luhut ini, Pak Luhut tidak akan mencari satu titik harga yang dimana itu harga sebetulnya menguntungkan publik dan sudah menguntungkan para pengusaha meskipun marginnya sedikit. Nah, saya kira itu satu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah distribusi dari minyak kelapa sawit inilah yang menjadi akar masalah. Dan ini kompleks. Ini sangat sulit untuk disimplifikasi. Dalam arti begini, namanya distributor, kita lupakan dulu produsennya. Distributor ini selalu mencari harga yang tinggi gitu. Nah, di satu sisi dia dapat harga dari produsen sekian. Dan dia melihat di pasar itu ada dua, satu pasar minyak curah, satu pasar kemasan. Namanya orientasi bisnis para distributor ini, dia akan bilang lebih baik saya kasih ke pasar kemasan. Kenapa? Let's say dia dapat di level di pasar kemasan itu bisa 18.000. Sementara di pasar tradisional di bawah jauh, ya. Kalau kita mau patok itu mungkin sebesar 12 ribuan hari ini gitu. Ya dia akan lepas ke 18.000. Artinya apa? Harga untuk minyak curah itu nggak mungkin di level yang rendah gitu. Yang ada adalah ya dia lepas semuanya ke pasar kemasan dan akhirnya minyak goreng kemasan lah yang ada di masyarakat, dan kita saksikan hari ini minyak curahnya tidak ada di masyarakat. Jadi di kemasan pun orang pada komplain yang ada 2 liter. 1 liter ada, tapi di beberapa mall atau swalayan tidak ada yang tersedia 1 liter. Jadi orang dipaksa dengan harga sudah mahal dan harus dipaksa 2 literan. Itu alasan yang kedua. Jadi distribusinya ini distribusi yang kompleks dan ini terjadi dalam teori ekonomi kita bilang adalah market failure. Kalau dalam market failure solusinya adalah government intervention. Government harus mengintervensi. Jadi yang kalau intervensinya pendekatannya Pak Luhut kan kadang-kadang kita tahu ya pendekatannya agak unik ya. Bukan pendekatan biasa dalam kebijakan publik, tapi ada istilahnya apa, memaksa, menggencet gitu ya. Dan saya kira kalau ingin menggencet ini agak sulit ya, karena ini nggak bisa. Kalau menggencet itu artinya mensimplifikasi. Ini susah untuk dilakukan simplifikasi. Ya, yang susah itu adalah pelaku distributor ini punya tadi behaviornya mencari profit taking maksimal. Yang kedua, distributor ini ternyata ini bisa dicek dengan teman-teman di Kementerian Perindustrian. Ternyata distributor ini banyak yang tidak terdaftar. Jadi banyak yang tidak punya NPWP, banyak yang tidak punya badan hukum, mungkin badan hukumnya CV, mungkin CV juga pinjaman, NPWP nggak ada. Jadi nggak terregister dengan baik. Tapi mereka ada di masyarakat, ada di lapangan gitu. Nah ini menambah kompleks dari persoalan distribusi. Jadi kalau pendekatan simplifikasi dalam arti menggencet, ya menekan, memaksa, saya kira ini nggak akan terjadi untuk jalur komando lah gitu ya, kayak pasukan. Iya, pendekatan komando kan pendekatan melakukan simplifikasi. Seolah-olah yang dilakukan A, bawa ikut semua. Ini nggak akan terjadi karena distributor minyak goreng ini unik, kompleks, beragam dan sebagainya gitu. Nah, alasan yang ketiga adalah ini harga minyak sawit internasional sudah tinggi. Ya, terakhir kalau saya cek itu sekitar sudah 1.500 US dollar per barel per metric ton. Jadi ini sudah di level dalam pungutan ekspor yang yang ditetapkan BPDPKS ini sudah level tertinggi. Yang dikenakan pungutan ekspor itu sekitar 375 US dollar per ton. Ya. Ini udah level tertinggi. Kalau harga di atas itu pungutan ekspornya sudah nggak bisa naik lagi karena ini udah batas tertinggi. Nah harganya sudah begitu. Nah dengan harga begitu, pihak produsen CPO tidak lagi punya insentif untuk melepasnya ke pasar dalam negeri ataupun malah mengubahnya menjadi minyak sawit, minyak goreng, maaf. Karena harganya sudah tinggi, mereka berpikir ya saya ingin dapat profit, saya lepas saja keluar ke ekspor. Toh tidak ada larangan ekspor kan hari ini. Jadi ini akan menambah complicated lagi ketersediaan CPO-nya di dalam negeri. Jadi dengan harga yang sebegitu sudah tinggi, ya CPO itu menjadi ngapain cuman hanya dijadikan minyak goreng yang maunya juga harganya rendah gitu. Nah yang keempat saya kira alasan yang terakhir adalah ini alasan bahwa minyak goreng ini masih dikuasai oleh pasar oligarki. Jadi Pak Luhut tidak punya kemampuan, saya kira ya, tidak punya kemampuan untuk meminta seluruh oligarki ini tunduk. Toh oligarki ini adalah orang yang berjasa besar dalam pemenangan presiden sekarang.
Jadi dengan logika begitu, maka oligarki ini powernya lebih besar dibandingkan oleh powernya atasannya Pak Luhut sekalipun. Oleh karena itu ya saya melakukan satu prediksi gitu ya, bahwa Pak Luhut ini akan gagal menurunkan minyak goreng sampai ke level 11.500. Kalau bicara turun bisa aja mengklaim turun 100 perak, 200 perak. Tapi apakah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat? Itu kalau 11.500. Kalau 14.000 mungkin nggak dicapai di situ angka situ? Kalaupun gini Mas Herso, 11.000 pun bisa tercapai. Tetapi apakah bisa sustain? Bisa aja dalam satu waktu secara nasional, bahkan saya ingin sampaikan itu bisa sehari, 2 hari, seminggu mungkin bisa. Tetapi ini nggak akan sustain karena persoalannya adalah yang memproduksi minyak goreng ini adalah swasta. Sementara yang memaksa harganya ke level rendah adalah negara. Kan nggak matching. Harusnya saya juga sarankan itu ada 3 tahap kalau Pak Luhut ingin berhasil. Dan saya kira ini adalah tahapan yang cukup panjang prosesnya, nggak bisa sebulan 2 bulan. Di antaranya adalah kita sarankan BUMN yang ada, yang sudah ada, yang sebetulnya sudah ada PKS itu memproduksi CPO sudah ada di kelapa sawit ya. Kelapa sawit. Ya, ya. PT Perkebunan ya, itu kan sudah punya beberapa pabrik pengolahan kelapa sawit. Itu ditambah investasinya untuk dia masuk ke minyak goreng. Jadi pemain terbesar minyak goreng bukan lagi swasta, tapi BUMN ini. Nah, kalau pemainnya sudah besar, BUMN-nya sudah masuk ke situ dan jumlahnya besar, barulah kemudian dia bisa mengendalikan harga. Satu itu alasan saran saya yang pertama. Saran yang saya kedua adalah orang yang kemudian terlibat dalam policy making ini adalah orang yang berpikirnya kepentingan publik. Jadi penempatan nanti orang-orangnya ya kemudian termasuk yang di Kementerian Perdagangan ini orang-orang yang berani melawan oligarki. Nah, sehingga dia nanti membuat law enforcement yang tegas terhadap orang-orang atau pelaku-pelaku usaha yang bermain-main dengan harga. Dan yang ketiga ini jangka panjang adalah penetapan satu harga untuk minyak goreng. Jadi minyak goreng itu nggak boleh dan juga ini sebetulnya melanggar nilai-nilai apa istilahnya equality ya, persamaan. Kok ada minyak goreng kualitas rendah dijual ke ke masyarakat bawah dalam bentuk minyak curah. Sementara ada minyak goreng kualitasnya tinggi, ditambah kemasannya bagus, dijual ke masyarakat atas. Saya kira harusnya kalau dalam sistem yang lebih adil, minyak goreng itu adalah satu jenis saja. Dia grade-nya adalah grade yang memang layak ya, standar buat masyarakat. Nanti dibedakan hanya kalau ya curah harganya ya berarti bungkusnya lebih murah sehingga harganya murah. Kalau kemasan berarti harganya lebih mahal karena dikemas lebih premium. Karena jadi yang membedakan harganya itu harga cangkangnya saja. Tapi intinya harusnya satu harga. Nah, dengan satu harga itu baru tidak ada distorsi. Jadi si distributor melihat, saya mau lepas kemanapun, mau ke pasar tradisional dalam bentuk minyak curah atau ke pasar kemasan, harganya sama. Jadi tidak ada distorsi harga di situ, sehingga rakyat nanti bisa merasakan harga yang rendah untuk minyak curah dan mungkin agak sedikit di atasnya untuk kemasan. Oke. Kalau menyimak saran Anda, itu berarti hampir pasti tidak bisa terjadi dong. Tidak akan terwujud dong harga minyak goreng yang rendah. Karena tadi, poin kedua yang saya catat pada Anda, harus ada figur yang betul-betul tidak terlibat dalam kepentingan itu ya. Kira-kira begitu. Dan Anda tadi menyebut bahwa Pak Luhut pun tidak mungkin, bahkan Pak Jokowi pun juga tidak mungkin melakukan itu karena ada kepentingan oligarki yang sebenarnya posisinya berada di atas Pak Jokowi. Kan berat berarti kesimpulannya. Ya kalau kita analis ya mengatakan dengan begitu memang sulit. Makanya jenderal yang tidak pernah gagal dalam tugas, mohon maaf Pak Luhut ya, untuk kali ini Anda akan gagal begitu. Oke, nah jadi gini loh, kalau saya menyimak penjelasan pemerintah dan rencana pemerintah kan rencananya mau menggunakan semacam kayak kartu peduli lindung gitu ya. Jadi berdasarkan nomor induk kependudukan. Ini kan berarti pemerintah masih selalu melihat persoalannya itu bukan di hulu, tetapi di hilir. Jadi kan gitu ya, kesannya kan gitu seolah-olah kasarnya gini deh, banyak rakyat yang kemarin juga sempat disimpulkan bahwa ini ada orang yang sebenarnya membeli di luar kebutuhan, kan gitu. Jadi makanya dengan cara kartu peduli lindung orang nggak bisa beli lebih banyak dari itu. Kan gitu kesimpulannya. Jadi saya kira itu pun salah diagnosa dan kemudian salah treatment. Betul sekali. Dari ini sebetulnya ya masalah ini sebetulnya sudah gampang dipecahkan ya di Februari atau di Maret itu.
Tetapi kenapa ini menjadi sulit berlarut sampai bulan Mei, sekarang kita akan memasuki bulan Juni, sudah berarti bulan ke-6 ke-7. Ini belum terselesaikan. Jadi persoalannya bukan persoalan ketidaktersediaan bahan baku. Jadi yang kemarin kita buat prediksi Mas Hersu. Ini Pak Jokowi tanggal 18 April itu melakukan pelarangan ekspor. Kita buat prediksi, ini nggak akan lama. Ini prediksi kita dan itu tepat. Pasti akhir Mei, nggak sampai 1 bulan, dan itu betul, hanya 25 hari saja, dicabut lagi larangan ekspor. Kenapa? Karena memang ini persoalannya satu, tidak terkait sama suplai CPO-nya. CPO kita berlimpah di dalam negeri. Jadi kalau ini berlimpah, kan nggak ada alasan minyak goreng itu kemudian jadi mahal. Kecuali memang ada oligarki yang mengambil keuntungan karena dia kena COVID kemarin, rusak bisnisnya, ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dari minyak goreng ini. Nah, sebetulnya kan solusinya udah jelas, perbaiki distribusinya. Tapi kenapa ini sampai 6 bulan, sampai kemudian ada kebijakan yang sangat bold loh menurut saya, pelarangan ekspor itu sangat tegas sekali, hanya sekedar untuk meredam harga minyak goreng yang sebetulnya itu bukan alasannya. Ini kenapa? Karena satu, pemerintahan saat ini itu tidak berani untuk mengatakan kepada oligarki produsen sawit itu untuk mengatakan Anda harusnya stop mencari keuntungan yang besar di atas penderitaan rakyat. Mereka nggak berani ngomong itu. Makanya nggak akan pernah berhasil. Begitu, Bang Hersu. Oke, nah kalau udah gini kan berat. Ini kan pertaruhan besar loh buat Pak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi betul-betul sudah menyatakan kemarin 1 sampai 2 pekan ini akan turun gitu ya. Pede banget Pak Jokowi. Walaupun saya juga banyak membaca, selain Anda pun banyak sekali pengamat juga menyatakan itu nggak mungkin terjadi gitu. Nah ini serius. Persoalan kali ini menurut saya serius karena Pak Jokowi kan juga berkejaran dengan hal-hal lain di APBN. Misalnya soal, saya sih menduga ini time frame-nya supaya jangan sampai kalau ketika naikkan Pertalite, menaikkan harga gas, kemudian berbenturan dengan harga minyak gorengnya masih tinggi. Nah, ini kan risikonya seperti apa kalau sampai ini kemudian gagal? Ya saya kira kebijakan yang saat ini diterapkan itu bukan untuk menurunkan minyak goreng, harga minyak goreng itu ke level yang terjangkau oleh masyarakat. Tapi tindakan kebijakan pemerintah lebih banyak pada gimmick dan pencitraan. Contoh misalkan, ketika harga minyak goreng tinggi, dibuatlah pencitraan ada yang namanya bantuan minyak goreng kepada pedagang gorengan, kepada masyarakat di tangga BLT menjadi 300.000 sebulan. Itu kan gimmick, dalam arti ya naik terus harganya, tetapi yang kecil ini dilindungi dengan bantuan sosial dari minyak goreng ini. Kan tapi persoalannya tetap ada, harga tetap naik. Ya, nah jadi penyelesaiannya kok kebanyakan gimmicknya gitu loh. Nah terkait yang terakhir itu juga gimmick. 1 KTP dibatasi jumlahnya. Kan ini seolah-olah persoalannya di masalah ketersediaan bahan bakunya. Beda kasusnya kalau kita bicara energi, Pertalite. Kalau Pertalite itu kan kita udah net importir. Memang barangnya tidak ada di sini. Nah, kalau itu boleh, mungkin pendekatannya tepat. Tapi kalau untuk minyak goreng, bukan itu pendekatannya. Pendekatannya itu harusnya dia langsung memaksa si oligarki, itu cara komando, dan saya pikir itu nggak akan bekerja. Tetapi yang lebih struktural adalah negara, dalam hal ini BUMN, ditugaskan mensuplainya supaya tidak dikuasai hanya oleh swasta atau oligarki saja. Nah, ini jadi seru nih kalau seperti ini ya. Jadi prediksi Anda kalau tidak kalau Pak Luhut gagal, itu apa implikasinya secara ekonomi maupun secara politik? Anda pengamat kebijakan publik loh. Tentu ekonomi dan politik itu pasti 2 hal yang berkaitan. Iya, yang konsekuensi yang pertama, masyarakat akan terus mengalami satu experience harga minyak goreng yang tinggi. Ya, beruntunglah orang-orang menengah karena mereka masih bisa beli. Karena apa? Karena dia punya kemampuan, ya, purchasing power-nya masih di atas dari harga-harga inflasi. Tetapi bagaimana masyarakat yang di bawah? Nah, masyarakat di bawah ini, ya makanya saya pikir tadi akhirnya udahlah, naik tidak bisa dihindari. Masyarakat ini akan semakin menderita. Jadi konsekuensi dari ketidakmampuan Pak Luhut nanti karena salah mengambil kebijakan, mengabaikan kebijakan rakyat dibandingkan oligarki, maka rakyatlah yang akan menderita.
Dan nanti kalau masyarakat bawah ini yang kemudian terus disubsidi, tapi kan jumlahnya makin membesar rakyatnya yang butuh bantuan, subsidinya nggak cukup. Di level itulah kemudian akan terjadi satu gelombang rakyat. Ya, gelombang rakyat itulah yang tidak bisa nanti dilawan atau dicegah oleh siapapun, karena itu gelombang itu sudah menyangkut sama perutnya masyarakat. Begitu. Ini konsekuensinya serius banget ya. Oke, tapi kita sekarang gini, kita supaya adil kita coba bikin perbandingan ya. Orang kan banyak bertanya-tanya dengan tetangga negeri jiran Malaysia yang dia di bawah kita ya, sama-sama eksportir terbesar, produsen terbesar, tapi di bawah kita. Tapi kenapa negara itu harganya di negeri jiran itu harganya bisa rendah? Saya membaca kemarin sekitar disebut minyak masak itu Rp7.650 di sana per liter. Itu kan sebetulnya kalau kita lihat ke belakang Februari 2022 itu kan Menteri Perdagangan Pak Lutfi itu mengambil inisiatif menetapkan HET, harga eceran tertinggi untuk minyak goreng itu di level itu 11.500. Itu karena berkaca ada satu kajian yang mengatakan bahwa minyak goreng di Indonesia ini sudah terlalu mahal. 1,5 kali lebih mahal kalau kita hitung rata-rata sampai 2021. 1,5 kali. Oleh karena itu Pak Lutfi bersama tim perumus kebijakannya, wah berarti ini sebetulnya gampang ya. Kita bisa lebih murah gitu. Makanya diturunkanlah di level 11.500. Itu pun kalau dibandingkan dengan Malaysia yang 7.900 itu kan masih di atas gitu. Tapi nggak 1,5 kali lah perbedaannya gitu. Nah, tapi kan kenyataannya gagal, ya kan? Karena sekali lagi beda distribusinya Malaysia. Malaysia itu produsen-produsennya itu relatif adalah perusahaan-perusahaan negara. Dan perusahaan negara itu bisa kemudian mengikuti kehendak negara, yaitu menghitung harga keekonomian minyak goreng itu bukan dari harga pasar. Tapi harga berapa ongkos produksinya ditambah margin yang relatif reasonable dijual ke masyarakat. Nah kalau kita kan enggak. Kita kan maunya harga pasar CPO-nya dan itu sudah berkali-kali lipat dari harga produksi ditambah margin dari para distributor. Nggak ketemu harga yang tadi mencapai 11.500 itu. Jadi memang kita punya persoalan yang luar biasa ya untuk sawit ini. Ini carut marutnya policy makers, hubungan interaksi policy makers dengan pengusaha ini bisa kelihatan dari minyak goreng ini. Bahwa oligarki ini memang di atas dari negara dalam konteks minyak goreng. Kenapa? Karena mereka merasa sudah menekuni bisnis ini jauh-jauh hari dan mereka sudah memperoleh banyak memproduksi banyak CPO dan mereka jadi pemain terbesar di dunia loh Mas. Jadi mereka ini pemain terbesar di dunia karena minyak CPO yang dihasilkan di Indonesia ini adalah produsen terbesar di dunia. Jadi yang kita lawan ini bukan oligarki nasional, ini oligarki internasional. Makanya rumahnya bukan di Indonesia. Rumahnya ada di Singapura, makanya Pak Luhut juga komplain. Loh kok bisa best company dari perusahaan ini kok ada di Singapura? Ya karena ini bukan pemain lokal Pak. Ini oligarki besar. Oleh karena itu ya sekali lagi kepada hipotesis kami di awal bahwa meskipun Pak Luhut jenderalnya nggak pernah gagal, dalam kasus ini saya akan katakan beliau akan gagal. Wah, serem. Padahal kalau kita balik lagi, di Indonesia ini para pemain sawit ini dapat insentif yang luar biasa besar ya, dapat HGU, kemudian juga dapat subsidi dan sebagainya. Tapi ironisnya tadi, bursa saham kita pun nggak kecipratan ya, karena mereka banyak melantainya di bursa saham Singapura ya. Ya, kalau harga sawit kan ditetapkannya memang bukan di Indonesia, tapi bukan juga di Singapura. Harga sawit internasional itu di pasar Malaysia. Kenapa di Malaysia? Karena Malaysia lama ya sebelum kita menjadi yang terbesar, mereka yang terbesar. Nah, begitu kita menjadi terbesar, ya kita juga belum bisa berbuat apa-apa. Nah, itu juga salah satu PR buat kita ya. Nah, betul kata Bang Hersu tadi bahwa besarnya pengusaha oligarki ini menguasai sawit ini juga karena insentifnya pemerintah. Dikasih HGU yang luas ya kan, bisa sampai 600.000 hektar dan kantornya ada di Singapura gitu kan, nggak make sense begitu. Karena kan pemerintah memberikan satu kewenangan yang luar biasa. Kalau mau jujur Mas, sawit ini kan punya badan pengelola dana sawit sendiri, BPDPKS. Itu kalau dilihat itu kebijakan BPDPKS itu bukan kebijakannya pemerintah. Itu proksinya dari produsen-produsen minyak sawit. Jadi disitulah mereka mengatur berapa persen yang digunakan untuk biodiesel,
mau B30 atau mau tetap B20, ya sekarang kan B30 ya, atau mereka mau ekspansi B40, itu dirumuskan bukan oleh policy makers, tapi oleh para oligarki tadi melalui pihak lembaga riset yang sekarang lembaga riset ini pendirinya dan CEO-nya itu ditangkap. Itulah dia yang mengatur itu. Jadi kalau dilihat dari websitenya, saya pernah menulis ini, lembaga riset ini dalam websitenya mengatakan dia mengklaim bahwa dialah arsitektur biodiesel di Indonesia. Oke. B30 yaitu berarti dia yang mendesain. Itu kan B30 itu dahsyat, Mas. 9,7 juta kiloliter minyak nabati yang digunakan untuk solar. Dan itu kan satu jumlah yang besar gitu. Saya pernah menghitung itu BPDPKS itu bisa dapat surplus 70 triliun setahun dari pengelolaan dana sawit secara umum ini ya. Dan kemudian subsidinya diberikan pada perusahaan-perusahaan besar ini gitu ya. Porsi terbesar dari subsidinya ya. Perusahaan besar ini memperoleh subsidinya. Yang kedua, kalau ada peremajaan sawit PSR namanya, juga untuk petani plasma sulit. Tapi untuk korporat jadi mudah. Jadi uang ini dikembalikan seolah-olah masuk ke negara, tapi sebenarnya diperuntukkan untuk mereka lagi. Iya. Jadi dari oligarki untuk oligarki gitu ya. Dari oligarki dari oligarki oleh oligarki dan untuk oligarki. Ini demokrasi oligarki namanya. Iya. Sempurna betul negara ini. Oke. Saya rada ngeri-ngeri sedap deh kalau melanjutkan obrolan dengan Anda. Ini makin pesimis nih saya lihatnya. Oke. Kita nggak menceritakan pesimis, tapi kita menceritakan apa adanya secara lugas kepada masyarakat. Dan jalan keluarnya ya. Ya, ini karena sekali lagi kan kita kan juga mencari memberitahukan jalan keluarnya. Ini karena ketidakberanian saja. Ini masalah nyali, Bang Hersu. Nyali bisa nggak dia mengatakan kepada oligarki itu, wait, kita mau sejahtera tapi sama-sama. Anda sejahtera tapi rakyat juga harus kita pikirin. Itu harus. Oke, berat kalau kayak gini. Jadi jangan terlalu emak-emak ini khususnya. Ini kabar buruk buat Anda. Tapi supaya Anda nggak merasa kecewa lagi, jangan berharap dalam 1-2 pekan ini seperti janji Pak Jokowi harga minyak akan murah dan melimpah. Ini kajian dari Bung Ahmad Nur Hidayat atau Bung Matnur tadi, itu saya kira menjelaskan kepada kita semua. Oke, Bung Matnur, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan liburan, menikmati keindahan. Suasananya sejuk sekali nih ya di bawah kaki Gunung Ciremai ya. Alhamdulillah sejuk sekali meskipun hati kita panas. Imbang ya, di dalam panas tapi di luar dingin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.